Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anadia Putri Seventy dengan NIM PO 7131224067 dari kelas A STR Gizi dan Dietetika Poltekkes Kemenkes Palembang. Di sini saya akan menjelaskan pembuatan makanan tambahan berbasis bahan pangan lokal getuk lindri singkong dan ubi jalar kuning tinggi energi untuk ibu hamil resiko KEK di wilayah kerja Puskesmas Bangsa Negara. Yang pertama, latar belakang yang saya ambil adalah kekurangan energi kronis atau KEK pada ibu hamil merupakan masalah gizi akibat kurangnya asupan energi dan zat gizi selama kehamilan. Kondisi ini meningkatkan resiko gangguan kesehatan ibu serta dapat menyebabkan bayi lahir dengan berat badan rendah atau BBLR dan masalah gizi pada anak. Salah satu upaya penanggulangan KEK adalah melalui pemberian makanan tambahan atau PMT berbasis pangan lokal. Getuk lindri singkong yang dimodifikasi dengan ubi jalar kuning dapat menjadi alternatif PMT tinggi energi karena bahan mudah diperoleh, terjangkau, dan aplikatif bagi masyarakat. Oleh karena itu, pelatihan pembuatan perlu dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Bangsa Negara. Selanjutnya yaitu rumusan masalah dan tujuan pelatihan. Rumusan masalah, bagaimana peran pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal terhadap status gizi ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas Bangsa Negara. Tujuan umumnya, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan ibu hamil resiko KEK dalam pembuatan PMT tinggi energi berbasis bahan pangan lokal melalui pelatihan pembuatan getuk lindri singkong ubi jalar kuning. Tujuan khususnya yang pertama, meningkatkan pengetahuan ibu hamil mengenai KEK dan pentingnya pemenuhan energi selama kehamilan. Yang kedua, meningkatkan pemahaman ibu hamil tentang pemanfaatan pangan lokal sebagai PMT tinggi energi. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan ibu hamil dan kader posyandu dalam membuat getuk lindri singkong ubi jalar kuning. Yang keempat, mendukung upaya pencegahan dan penurunan resiko KEK pada ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas Bangsa Negara. Yang kelima, mendorong kemandirian keluarga dalam menyediakan makanan tambahan bergizi dengan bahan lokal yang mudah didapat. Selanjutnya yaitu manfaat dari pelatihan bagi puskesmas adalah sebagai bahan edukasi dan intervensi gizi untuk meningkatkan status gizi ibu hamil risiko KEK melalui pemanfaatan pangan lokal. Manfaat bagi masyarakat yaitu memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat, khususnya ibu hamil dalam mengolah pangan lokal menjadi PMT tinggi energi yang mudah dibuat, terjangkau, dan dapat diterapkan secara mandiri. Selanjutnya tinjauan pustaka. A. Pengertian pelatihan gizi. Pelatihan gizi merupakan kegiatan edukasi yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan sasaran terkait gizi, kesehatan, serta pengolahan makanan. Pelatihan gizi umumnya dilakukan melalui penyampaian materi, diskusi, dan praktik langsung agar peserta dapat memahami materi secara menyeluruh dan mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. B. Tujuan pelatihan gizi. Tujuan pelatihan gizi adalah meningkatkan kemampuan sasaran dalam memahami pentingnya gizi seimbang, pencegahan masalah gizi, serta penerapan pola makan sehat sesuai kebutuhan. Pelatihan gizi juga bertujuan membentuk perilaku makan yang lebih baik melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan. C. Sasaran pelatihan gizi. Sasaran pelatihan gizi dapat ditujukan kepada kelompok rentan masalah gizi seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, remaja, serta kader posyandu. Dalam kegiatan ini, sasaran utama adalah ibu hamil resiko KEK, sedangkan sasaran pendukung adalah kader posyandu dan keluarga ibu hamil. D. Bentuk-bentuk pelatihan gizi. Bentuk pelatihan gizi dapat dilakukan melalui beberapa metode, antara lain penyuluhan atau ceramah, diskusi kelompok, demonstrasi pembuatan makanan, praktik langsung oleh peserta, evaluasi melalui pre-test dan post-test. E. Pengertian ibu hamil. Ibu hamil adalah perempuan yang sedang mengandung janin dalam rahimnya, dimulai sejak terjadinya pembuahan hingga proses persalinan. Kehamilan dibagi menjadi 3 trimester, yaitu trimester pertama, kedua, dan ketiga. Selama kehamilan, kebutuhan gizi ibu meningkat karena adanya pertumbuhan janin, perubahan metabolisme, serta persiapan persalinan dan menyusui. F. Pengertian resiko KEK pada ibu hamil. Kekurangan energi kronis atau KEK pada ibu hamil adalah kondisi kurangnya energi protein dalam jangka panjang yang menyebabkan ibu mengalami status gizi kurang. Resiko KEK pada ibu hamil dapat diketahui melalui pengukuran lingkar lengan atas atau lila. Ibu hamil dikatakan beresiko KEK apabila hasil pengukuran lila kurang dari 23,5 cm. G. Tanda dan gejala KEK ibu hamil. Kekurangan energi kronis atau KEK pada ibu hamil dapat diketahui melalui beberapa tanda dan gejala, antara lain
Kurangnya lila kurang dari 23,5 cm. Berat badan ibu tidak meningkat sesuai usia kehamilan. Ibu tampak kurus atau lemah, nafsu makan menurun, pucat dan sering pusing, daya tahan tubuh menurun, dan tampak adanya penurunan massa otot. H. Faktor penyebab KEK pada ibu hamil. Yang pertama, kondisi kesehatan. Kedua, jarak kehamilan. 3. Usia ibu hamil. 4. Faktor sosial ekonomi. Kelima, aktivitas ibu hamil. Keenam, latar belakang adat dan kebudayaan. Dan ketujuh, adanya pola makan. I. Dampak KEK pada ibu hamil. KEK pada ibu hamil dapat menyebabkan berbagai dampak negatif, di antaranya ibu mudah lelah dan daya tahan tubuh menurun, resiko anemia meningkat, resiko komplikasi kehamilan dan persalinan meningkat, resiko melahirkan bayi berat badan lahir rendah meningkat, resiko bayi mengalami stunting pada masa balita meningkat. Selanjutnya, PMT untuk ibu hamil. Pemberian makanan tambahan atau PMT untuk ibu hamil merupakan intervensi gizi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi ibu hamil, khususnya pada kelompok resiko KEK. PMT diberikan sebagai tambahan dari makanan utama, bukan pengganti. PMT yang baik harus memiliki kandungan energi cukup tinggi, mudah dibuat, terjangkau, dan sesuai dengan kebiasaan makan masyarakat. Ini ada tabel penambahan kebutuhan dari masing-masing trimester ibu hamil. Yang pertama, trimester 1 penambahan kurang lebih 180 kilokalori energi. Trimester kedua penambahan kurang lebih 300 kilokalori energi. Dan yang ketiga, penambahan kurang lebih 300 kilokalori energi. Yang K, prinsip dasar PMT untuk ibu hamil. PMT berbasis pangan lokal merupakan makanan tambahan yang dibuat dari bahan pangan yang tersedia di lingkungan setempat. Prinsip PMT berbasis dengan bahan pangan lokal adalah menggunakan bahan yang mudah diperoleh dan terjangkau, memiliki nilai gizi yang tinggi terutama energi dan protein, mudah diolah dan diterapkan oleh masyarakat sesuai budaya serta kebiasaan makan setempat, aman, higienis, dan dapat diterima oleh sasaran. Pemanfaatan singkong dan ubi jalar kuning sebagai pangan lokal tinggi energi. Singkong dan ubi jalar kuning merupakan bahan pangan lokal yang mudah diperoleh serta kaya karbohidrat sehingga berpotensi sebagai sumber energi bagi ibu hamil resiko kekurangan energi kronis atau KEK. Singkong dapat dimanfaatkan sebagai bahan utama karena mudah diolah dan terjangkau. Sedangkan ubi jalar kuning memiliki kandungan beta-karotin atau provitamin A yang bermanfaat selama kehamilan. Peningkatan densitas energi pada modifikasi getul indri juga didukung melalui penambahan kelapa parut sebagai sumber lemak serta topping kacang tanah sangrai sebagai sumber protein nabati. Kombinasi bahan tersebut menjadi getul indri singkong, ubi jalar kuning sebagai alternatif PMT tinggi energi berbasis pangan lokal yang mudah dibuat dan dapat diterapkan secara mandiri. M. Proses pembuatan PMT berbasis bahan pangan lokal. Resep PMT untuk ibu hamil, getul indri, singkong, dan ubi jalar kuning. Bahan-bahan: 1. Singkong kukus halus seberat 100 gram, ubi jalar kuning kukus halus seberat 60 gram, kelapa parut 15 gram, kacang tanah sangrai dicincang halus 10 gram. Cara membuat: kupas dan potong singkong serta ubi jalar kuning, lalu kukus hingga empuk. Setelah itu, haluskan masing-masing secara terpisah. Ambil mangkok kecil, lapiskan bagian dalam dengan plastik wrap. Lapisi dasar mangkok dengan singkong yang telah dihaluskan tadi. Lalu, tambahkan lapisan ubi jalar kuning dan tutup lagi dengan singkong. Tekan perlahan, balikan dari cetakan dan potong kecil-kecil. Langkah selanjutnya, baluri parutan kelapa. Untuk toppingnya, siapkan kacang sangrai tanah yang sudah dipisahkan dari kulitnya. Cincang halus kacang tanah lalu sangrai. Terakhir, taburi kacang tanah sangrai atas getuk yang sudah dibaluri. Getuk indri siap disajikan. Nilai gizi untuk satu porsi getuk indri. Energi sebesar 309,2 kilokalori, protein 5,1 gram, lemak 10,4 gram, karbohidrat 51,2 gram. Selanjutnya, pelaksanaan kegiatan. A. Waktu dan tempat. Waktu, hari Sabtu tanggal 4 April 2026 pukul 8 sampai dengan selesai, bertempatan di Puskesmas Bangsa Negara. B. Susunan kepanitiaan.
Ketua Anadia Putri Seventy, Wakil Ketua Aulira Kasanova, Sekretaris Kusnul Leva, Bendahara Viola Mesya Andari. Seksi materi penanggung jawab Miranda Chelsea, anggota Latiatul Afifah. Selanjutnya seksi acara penanggung jawab Sabrina Aurora Manurung, anggota Ilu Silvia Nasari, MC Anggun Faimahiri. Seksi konsumsi penanggung jawab Fatimah Azhara, anggota Siti Fatimah. Seksi perlengkapan penanggung jawab Mas Ayu Malika, anggota Widya Ningsih. Seksi dokumentasi penanggung jawab Aura Pangestu, anggota Akta Suci Kusumaningrum. Moderator ada Angelina Ulpasari, Richa Sania, Ashifa Zendia Ulhak, dan Siska Putri. Yang C. Sasaran pelaksanaan. Sasaran pelaksanaan ini sebesar 34 peserta terdiri dari ibu hamil resiko KEK 15 orang, keluarga atau pendamping ibu hamil 15 orang, kader posyandu 2 orang. D. Narasumber. Yang pertama, materi deteksi dini ibu hamil resiko KEK, pengukuran lilak, dan kenaikan berat badan ibu hamil dengan narasumber Dr. Hasto Wardoyo, SPOG. Moderator Angelina Ulpasari. Yang kedua, konseling gizi pada ibu hamil resiko KEK, strategi peningkatan asupan energi harian. Narasumber Dr. Reisa Broto Asmoro dengan moderator Richa Chania. Yang ketiga, materi PMT tinggi energi berbasis pangan lokal untuk ibu hamil, prinsip, porsi, dan frekuensi pemberian. Dengan narasumber Dr. Anne Rifaidi MGZ SPGK. Moderator Ashifa Zendia Ulhak. Yang keempat, materi demonstrasi dan praktik pembuatan getuk indri singkong ubi jalar kuning sebagai PMT tinggi energi. Narasumber Niketut Ayu Dewanti AMD GZ. Moderator Siska Putri. E. Evaluasi. Evaluasi terhadap peserta. Evaluasi dilakukan melalui pemberian kuesioner pre-test dan post-test untuk mengetahui peningkatan pengetahuan peserta sebelum dan sesudah pelatihan. Kedua, evaluasi terhadap pelatih atau narasumber. Peserta diberikan lembar penilaian untuk menilai cara menyampaikan materi, kemampuan pelatihan, serta kesesuaian materi yang disampaikan. Yang ketiga, evaluasi terhadap penyelenggara atau panitia. Peserta diberikan lembar penilaian untuk menilai kelancaran kegiatan, fasilitas pelatihan, konsumsi, serta pelayanan panitia selama pelatihan berlangsung. Selanjutnya ada rincian anggaran biaya dengan total 9.858.500. Penutup, kesimpulan, pelatihan pembuatan makanan tambahan atau PMT berbasis pangan lokal untuk ibu hamil resiko KEK melalui pembuatan getuk lindri singkong ubi jalar kuning sebagai PMT tinggi energi diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan ibu hamil serta kader posyandu dalam pengolahan pangan lokal menjadi makanan tambahan bergizi. Kegiatan ini juga diharapkan mampu membantu ibu hamil resiko KEK meningkatkan asupan energi secara mandiri sehingga mendukung perbaikan status gizi ibu hamil serta menurunkan resiko melahirkan bayi dengan BBLR dan stunting. Selanjutnya ada lampiran. Yang pertama, produk PMT tinggi energi untuk ibu hamil resiko KEK. Yang kedua ada daftar hadir peserta yang hadir sebanyak 14 ibu hamil. Juga ada foto lampiran selama proses diklat berlangsung. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, potong singkong dan ubi jalar menjadi bagian kecil. Kemudian, kukus selama kurang lebih 20 menit. Haluskan singkong dan ubi jalar. Jika sudah, masukkan ke dalam wadah yang sudah diplastiki. Taruh singkong terlebih dahulu, lalu tumpuk dengan ubi jalar. Lalu singkong lagi. Apabila sudah rapi, tinggal potong dan baluri dengan kelapa parut. Nggak perlu takut enek, dijamin ini manisnya pas dari ubi. Kacang, terus yang kedua siapkan chopper, kemudian chopper deh sesuai selera kalian, dibikin halus banget bisa, dibikin kasar juga bisa, tinggal masukin ke wajan, kemudian disangrai tanpa minyak ya, dengan api kecil sampai kecoklatan, jangan sampai gosong, hati-hati diaduk terus ya. Sudah jadi.